Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas video yang sudah dirangkum kepada kalian semua untuk bisa memberikan edukasi, tambahan informasi, dan semoga ini bisa memberikan informasi terupdate tentang berita-berita yang terjadi di tanah air ini, Indonesia kita ini, teman-teman ya. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan bahas videonya satu persatu. Let's go. Terima kasih, asik. Bapak Jokowi terima. Asik ya kita mendengar seperti ini. Di tengah-tengah, di luar sana banyak yang teriakan turunkan Jokowi, ada yang teriak bakar Jokowi, ada yang teriak kantung Jokowi. Tapi di sisi lain ya, di sisi masyarakat yang lain yang 80% ini lagi bersorak-sorai, bertepuk tangan dan berteriak, terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih Bapak Jokowi. Ya, good job teman-teman. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa mereka sebenarnya tidak mewakili sepenuhnya rakyat Indonesia, mungkin hanya sebagian persen saja. Wow, ada Bu Irma Suryani komen nih di feed saya, I feel so honored Bu, thank you. Dan Bu Irma nanya kayak gini, Raymond Chin gimana? Raymond Chin yang ini ya Bu ya, yang kemarin sempat nantangin orang-orang untuk bongkar nama-nama buzzer yang ngatakan Indonesia baik-baik aja, ya yang ruding buzzernya Mulyono. Jangan-jangan si Raymond yang buzzer. Kalau pendapat saya pribadi tentang apa yang dilakukan seorang Raymond Chin itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang salah, karena dia adalah seorang rakyat yang punya hak untuk mengeluarkan opininya, mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan aspirasinya, mengeluarkan keluh kesahnya tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah dan bagaimana kondisi pemerintah saat ini. Saya rasa itu adalah suatu hal yang wajar dan haknya Raymond sebagai warga negara di negara kita yang menganut sistem demokrasi. Ada hal yang saya sayangkan dan buat saya lucu yang keluar dari mulutnya seorang Raymond Chin, di mana dia adalah seorang content creator dengan follower yang begitu besar. Ketika Raymond bicara tentang kematangan seseorang secara mental, itu penting. Dan dia mengategorikan bahwa orang belum bisa matang secara mental kalau usianya belum sekian. Dan saya nggak setuju akan hal itu. Dan hal itu disampaikan sama dia di podcastnya Deddy Corbuzier. Itu disampaikan oleh Raymond dengan lantang. Tapi yang Raymond Chin ini hanya mengungkapkan atau membicarakan semua hal buruk tentang Pak Jokowi. Itu hanya perspektif seseorang saja, teman-teman. Dia mencari tahu apa yang kurang dari pemerintahan Pak Jokowi, tapi menutup mata dari segala banyaknya kebaikan atau prestasi yang ada yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini kan orangnya munafik ini, Raymond Chin, teman-teman. Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah yang harus ucapan selamat, ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara, pertahanan, tanya Prabowo. Urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Tradisi harus dimulai. Dan maaf, para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya, yang banyak bicara di podcast-podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Ya, bahagia sekali melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi saling puji dalam kesempatan ketika mereka mendapatkan kesempatan dalam pidato ini, teman-teman ya. Bahagia sekali. Ini persahabatan mereka berdua, ikatan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bukan ikatan yang setipis tisu, teman-teman. Bahkan ikatan mereka ini setebal apa ya? Setebal apa ya? Bukan setebal buku berjilid-jilid mungkin ya. Ya karena mereka sudah melalui banyak hal. Dari
menjadi rival dalam pilpres dan kemudian bersatu dalam pemerintahan, begitu banyak kesan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Makanya akhir-akhir ini banyak beredar mengatakan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo retak itu hanya isu dan penggiringan opini saja. Mereka ini susah untuk dipisahkan, Pak Prabowo dan Jokowi, ya. Mereka menimbulkan begitu banyak opini mengatakan bahwa Pak Jokowi akan dilakukan seperti ini sama Pak Prabowo ketika Pak Prabowo memimpin dan sebagainya. Nggak bakalan, ya. Terbukti Pak Prabowo ini beda dengan Anies, ya. Pak Prabowo ini luar biasa, ya. Dalam pilpres kemarin yang tidak menunjukkan pengkhianatan cuma Pak Prabowo. Aduh, bentar teman-teman ya. Cuma Pak Prabowo yang tidak menunjukkan sikap berkhianat. Selain itu kader-kader yang lain, misalnya Caimin, ya, yang dulunya mungkin bergabung dengan Pak Prabowo, ya, keluar pindah dengan Anies, ya, dan banyak hal yang berpindah-pindah, tapi Pak Prabowo tetap. Apakah Pak Prabowo akan melakukan hal yang sama kepada Jokowi? Nggak bakalan, karena kita bisa melihat seorang prajurit seperti ini akan setia, sekalipun itu banyak rintangan yang menghadapi. Luar biasa ya, saya sangat senang melihat mereka berdua ini, teman-teman. Ini dia teman-teman. Coba, kalau Pak Jokowi cubit yang rasakan Gerindra. Nggak ada. Panitia sudah tahu, jadi dia nggak siapkan kopi di sini. Jadi saya kira pidato saya persingkat. Intinya terima kasih kehadiran Bapak, tapi lebih utama kami seluruh Selagorda, seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak aku. Dan merinding lihat. Merinding Pak, sumpah. Kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih, jiwanya untuk rakyat Indonesia. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki. Merinding aku, Pak. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya. Apalagi saya, ya kan? Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Biasanya. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Merinding aku, sumpah merinding. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi berkaca-kaca dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Aku mau menangis rasanya, teman-teman. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih. Ini Pak baru Jokowi, bilang presidenku ya. kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berkaca-kaca aku, Pak. Rasa bahagia jika ada orang besar yang pengganti presiden selanjutnya itu berdiri di belakang Jokowi, ya. Mana kalian yang para kerucu-kerucu ya, para boneka-boneka yang menyerang Pak Jokowi, yang mau menggantung Pak Jokowi, yang bilang mau mengadili Pak Jokowi ketika dia berakhir masa jabatan. Kalian akan bawa dia, menggantung dia, kalian katakan kalian ingin memenjarakan dia dan keluarganya. Coba. Pak Prabowo sudah deklarasikan, jika ada yang mencubit Bapak, Gerindra yang akan merasakan. Dan kami pemerintah akan menjalankan dengan baik. Tapi jangan coba-coba. Kami akan membela kebenaran. Kami ada di belakang Pak Jokowi. Karena mereka tahu Pak Jokowi orang benar. Makanya Pak Prabowo mengatakan,
kami akan membela kebenaran, atau dalam tanda kata lain, kami akan membela orang benar. Orang baik kami akan bela. Jadi jika propaganda terus dilakukan, playing victim, ancaman demi ancaman yang kalian tujukan kepada Pak Jokowi, kalian akan berhadapan dengan presiden penggantinya. Itu pure, jelas sudah dinyatakan atau dideklarasikan oleh Pak Prabowo Subianto. Pasti mereka yang mendengarkan ini para sakit hati, mereka yang demo nggak jelas teman-teman hari ini. Ya, luar biasa. Aku merinding sampai berkaca-kaca, bahkan mengeluarkan sedikit air mata karena saya begitu terharu. Ya, begitu terharu bahwa apa yang kita perjuangkan hari ini, apa yang kita suarakan bahwa we stand with Jokowi bukan hanya kita saja dari kalangan kecil, tapi Presiden Republik Indonesia yang akan menggantikan, yang akan di bulan Oktober nanti akan menjadi Presiden Republik Indonesia, stand with Jokowi juga. Itu bikin saya terharu teman-teman ya. Berarti kita bersama-sama dengan Presiden Prabowo nanti akan berdiri bersama Jokowi. Jika Pak Prabowo, jika ada yang mencubit Pak Jokowi, bukan hanya Gerindra yang merasakan, satu Indonesia akan merasakan juga. Ini luar biasa. Itu yang membuat saya terharu. Apa yang kita perjuangkan hari ini, apa yang kita suarakan hari ini, bahwa we stand with Jokowi, bukan hanya kita saja, tapi sampai Pak Prabowo, Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Jika ada yang macam-macam dengan Bapak, berhadapan dengan kami, berhadapan dengan Gerindra, berhadapan dengan Presiden Prabowo, berhadapan dengan rakyat Indonesia. Coba kalian, mana kalian yang mau bilang, menghakimi sampai membuat mahkamah luar biasa untuk menarik Pak Jokowi, untuk memaksa Pak Jokowi untuk menyidangkan dan untuk menjarakan Pak Jokowi? Mana? Coba kalian. Saya tantang kalian, coba. Kalau kalian berani, kalian akan berhadapan dengan Presiden Prabowo Subianto. Saya benar-benar bahagia menyaksikan video ini. Semoga kalian semua juga bisa tenang, bisa bahagia menyaksikan video ini. Luar biasa teman-teman ya. Saya pamit dulu teman-teman. Silahkan tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you.